Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di channel Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Sekalipun hanya omong-omong ringan, semoga dapat bermanfaat. Pada video sebelumnya saya menyebutkan 8 syarat yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan. Dan salah satu syaratnya adalah kita harus selalu setia melakukan firman Tuhan. Di sini muncul pertanyaan. Pertanyaannya demikian, Pak, katanya orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan, doanya pasti selalu dikabulkan. Tetapi kenyataannya berbeda loh Pak. Karena ada orang yang kurang setia melakukan firman Tuhan. Dia berlaku tidak adil dengan bawahannya di kantor, juga berlaku tidak adil dengan supir dan pembantu di rumah, juga pelit. Tetapi ketika dia berdoa novena sambil berpuasa, doanya selalu dikabulkan. Sementara ada orang lain yang hidupnya lurus-lurus saja, baik hati, sayang sama keluarga, rajin berdoa, rajin mengikuti kegiatan gereja, baik di tingkat paroki maupun di lingkungan. Tetapi ketika dia berdoa, doanya seringkali tidak dikabulkan, Pak. Jadi ini sudah kebalik-balik, Pak. Ini bagaimana ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejauh yang kita tahu dari kitab suci, Tuhan memang memberikan beberapa syarat yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan. Dan salah satu syaratnya adalah kita harus selalu setia melakukan firman Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Yesus mengatakan demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jadi ayat ini memang menegaskan bahwa orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan pasti selalu dikabulkan doanya. Namun Bapak Ibu, kita tidak bisa berdasarkan ayat ini kita serta-merta menyimpulkan bahwa karena Yesus telah berjanji untuk mengabulkan doa orang yang selalu setia melakukan firman-Nya, maka otomatis orang yang kurang setia melakukan firman Tuhan pasti ditolak doanya. Kita tidak bisa memastikan itu. Karena apa? Karena hal pengabulan doa adalah urusan Tuhan semata-mata. Jadi jika Tuhan ternyata juga mengabulkan doa orang yang kurang setia pada firman-Nya, ya itu urusan Tuhan, kita tidak bisa protes ya. Atau jangan-jangan orang yang kita anggap kurang setia melakukan firman Tuhan itu tadi ternyata sudah bertobat, sudah mengaku dosa di pastor, lalu berdoa dengan tulus sambil berpuasa dan doanya dikabulkan ya. Intinya memang Tuhan bisa saja mengabulkan doa orang yang kurang setia pada firman-Nya, karena hal pengabulan doa adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau begitu, ngapain kita capek-capek berusaha untuk setia pada firman Tuhan? Toh orang yang kurang setia pun dikabulkan doanya. Bagaimana? Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang kurang setia melakukan firman Tuhan memang bisa saja dikabulkan doanya. Tetapi kita mesti ingat ya, kita mesti ingat bahwa Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7 ya menegaskan atau menghendaki agar kita para muridnya ini harus selalu setia atau berusaha setia melakukan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus berjanji akan selalu mengabulkan doa-doa kita yang setia pada firman-Nya. Jadi sekali lagi, orang yang kurang setia melakukan firman Tuhan memang bisa saja dikabulkan doanya. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu mengabulkan doa orang yang kurang setia seperti itu ya. Tuhan tidak pernah berjanji misalnya mengatakan, "Jikalau kamu kurang setia melakukan firman-Ku, aku tetap akan mengabulkan doa-doa permohonanmu." Yesus tidak pernah mengatakan begitu ya. Yang dijanjiin untuk selalu dikabulkan doanya adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Jadi kita mau pilih yang mana?
mau pilih selalu setia melakukan firman Tuhan dan dijanjiin oleh Yesus akan selalu mengabulkan doa-doa kita, atau kita pilih tidak perlu setia, ya, tidak perlu setia melakukan firman Tuhan dan tidak pernah dijanjiin apa-apa untuk dikabulkan doanya. Mau pilih yang mana? Ya. Secara akal sehat dan sebagai murid Kristus, ya, sudah semestinya kita memilih yang pertama, yaitu berusaha setia melakukan firman Tuhan dan dijanjikan untuk selalu dikabulkan doa-doanya. Namun Bapak Ibu, bagaimana pengabulan doa itu dilaksanakan atau bagaimana Tuhan mengabulkan doa seseorang, ya, kita mesti baca dalam Injil Matius bab 7 ayat 11. Injil Matius bab 7 ayat 11. Di sana Yesus mengatakan, "Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadi Tuhan mengabulkan permohonan orang yang setia melakukan firman-Nya itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang baik. Dengan cara memberikan apa yang baik kepada mereka. Dan apa yang baik di sini bukanlah apa yang baik menurut ukuran manusia, tetapi apa yang baik menurut Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu persis pemberian apa yang baik dan apa yang cocok bagi tiap-tiap orang. Tuhan tahu persis pemberian apa yang baik bagi si A dan pemberian apa yang baik bagi si B. Ya. Tuhan tahu bahwa sesuatu yang diminta itu bisa saja baik diberikan kepada si A, namun hal yang sama belum tentu baik diberikan kepada si B. Ya. Tentang hal ini saya mempunyai pengalaman sendiri, pengalaman nyata. Dulu saya pernah dengan beberapa teman saya, kami sama-sama selalu berdoa dan berharap untuk menjadi pastor. Teman-teman saya ini dikabulkan doanya. Mereka dipilih menjadi pastor karena di mata Tuhan profesi pastor cocok dan baik bagi teman-teman saya ini. Terus bagaimana dengan saya? Ya, saya juga dikabulkan doanya. Tetapi Tuhan mengabulkan doa saya bukan dengan membuat saya menjadi pastor. Tidak. Karena di mata Tuhan profesi pastor tidak cocok untuk saya. Jadi Tuhan mengabulkan doa saya dengan cara meminta saya atau memilih saya menjadi petugas sekretariat paroki dan pendamping para katekumen dewasa dan berkecimpung dalam pelayanan katekese di paroki Taman Galaksi Bekasi Selatan sejak 95 sampai hari ini. Jadi saya dan teman-teman saya itu tadi sama-sama dikabulkan doanya, tetapi dengan cara dan porsi yang berbeda. Tapi muncul pertanyaan lain lagi, ya, Pak, bagaimana dengan orang yang mencari penghidupan dengan cara yang tidak benar atau tidak baik, seperti merampok, mencuri, korupsi, atau mencari kekayaan lewat pesugihan, santet, pelet, dan sebagainya. Mereka itu kok kayaknya disayang banget oleh Tuhan. Tuhan memberi mereka banyak rezeki. Lama-kelamaan saya juga kepingin menjadi seperti itu. Ya, bagaimana? Bapak Ibu, harta, kekuasaan, kedudukan, dan pangkat, serta kenikmatan duniawi lainnya yang diperoleh dengan cara yang tidak halal seperti itu tadi, itu bukanlah rezeki dari Tuhan, melainkan hasil tipu daya setan. Ya, hasil tipu daya setan. Karena apa? Karena setan pun pernah menjanjikan harta dan kekuasaan bagi orang yang mau menyembah dia. Setan melakukan hal ini ketika menggoda Yesus di padang gurun. Setan membawa Yesus ke puncak gunung, menunjukkannya dunia dengan segala kemegahannya dan mengatakan, semuanya ini akan kuserahkan kepadamu, akan kuberikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Jadi Bapak Ibu, semua kesuksesan duniawi yang diperoleh dengan
cara yang tidak halal seperti itu tadi, itu tidak ada kaitannya dengan hal pengabulan doa. Tidak ada kaitannya dengan pengabulan doa yang sedang kita bicarakan ini. Itu adalah hal yang lain sama sekali, karena itu adalah tipu daya setan. Jadi kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang pertama, orang yang kurang setia melakukan firman Tuhan bisa saja dikabulkan doanya oleh Tuhan, ya, karena Tuhan mempunyai pertimbangan sendiri yang kadangkala tidak bisa kita selami, ya. Contohnya, kita yang kadangkala kurang setia ini kan masih disayang oleh Tuhan, ya. Kita yang ini kadangkala kurang setia, tapi doa-doa kita masih dikabulkan, ya. Namun Bapak Ibu, ini bukan hal yang ideal, ya. Bukan hal yang ideal sebagai seorang murid Kristus, karena Kristus tidak pernah menjanjikan untuk selalu mengabulkan doa orang yang kurang setia, ya. Yang kedua, doa orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan pasti selalu dikabulkan, namun tidak selalu dalam bentuk dan cara seperti yang diminta, ya. Sebab Tuhan memberi sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh Tuhan, ya. Dan apa yang dipandang baik oleh Tuhan ini kadangkala tidak kita sadari. Kadangkala kita mengira doa kita belum dikabulkan, padahal sebetulnya sudah dikabulkan, ya. Karena itu tidaklah benar bahwa doa orang yang jahat, doa orang yang kurang setia pada firman Tuhan itu selalu dikabulkan, sementara doa orang baik selalu ditolak. Tidak benar demikian. Yang benar adalah doa orang yang baik, doa orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan pasti selalu dikabulkan, namun dalam bentuk dan menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita berusaha untuk selalu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan pada akhir video ini saya menggunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, para romo yang telah rela meluangkan waktu untuk melihat video saya yang kemarin yang agak panjang, yang cukup panjang itu, ya. Terima kasih karena sudah like, komen dan subscribe. Terima kasih atas komen-komennya yang meneguhkan, juga atas saran dan kritiknya yang sangat baik untuk membangun channel ini, ya. Akhirnya bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang belum subscribe, semoga menekan tombol subscribe agar channel ini lebih maju lagi ke depan. Akhirnya atas semua dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, para romo sekalian, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.